Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, Jumat Pahing ya, menanggapi komentar saudara kita ya. Saya ini penakut dengan makhluk halus. Nah, kalau teman-teman Jumat Pahing takutan, itu menunjukkan bahwasanya sukma Anda lemah ya. Kalau sukma Anda lemah, ketika Anda dihadapkan pada sebuah masalah, lah ini yang berbahaya gitu ya. Anda ini akan sulit untuk keluar ya dari masalah Anda ya. Banyak depresinya gitu ya. Inilah yang Anda harus Anda perbaiki ya. Jadi Anda harus memperbaiki kelemahan Anda dengan cara apa? Melawan ketakutan yang Anda hadapi ya. Menanggapi komentar saudara kita ya, user ya, kenapa kok sering ketipu ya? Kenapa kok sering ketipu? Ya enggak masalah, Anda sering ketipu ya enggak masalah. Berarti ada kesempatan ya yang membuat orang itu menipu Anda. Nah, kalau Anda sering ketipu berarti iling dan waspadanya kurang. Anda tahu konsep iling dan waspada? Mungkin sudah belum saya bahas ya di channel ini ya. Iling ini artinya ingat kepada Tuhan. Nah, ketika kita ini ingat kepada Tuhan, otomatis kita akan menjalankan perintah Tuhan. Plus tirakat. Ya, jadi ono plus sih. Plus tirakat. Kalau itu sudah Anda penuhi semua, maka Anda ini akan sulit untuk ditipu. Kalaupun Anda kena tipu, itu karena Anda mengizinkan untuk ditipu. Ya. Ini sesuatu yang beda toh. Kalau Anda kena tipu, kalau Anda bisa ditipu berarti Anda mengizinkan kena tipu. Nah. Terus menanggapi komentar saudara kita ya, ini masih user yang sama ya. Jumat Pahing nggak pernah nerima, mau berjuang terus pantang mundur ya, itu bagus itu ya. Jadi harus berjuang terus tanpa mundur. Saya ingin ngasah kaweruh melalui wiritan ya. Kalau Anda melalui wiritan itu bukan kaweruh, tapi itu ngilmu ya. Ngilmu perkodaman. Ya. Jadi beda ya. Kebatinan dengan ilmu itu beda ya. Kalau ilmu ini kita mengamalkan ya, amalan ya. Amalan wirid ya. Itu ilmu. Wirid baca mantra itu ilmu. Ya. Kalau ilmu itu mendatangkan kodam. Ya. Kalau sudah mendatangkan kodam, wah tambah enggak karu-karuan nanti gitu ya. Tapi kalau kawaruh itu pemahaman batin. Manunggali rasa. Ya, masuk ke dalam batin. Nah, ini masih sama ya, pertanyaan sama. Saya jawab terus ini ya. Saya suka emosian, suka jotosan, nggak pernah takut sama orang, tapi saya senang bekerja. Cuma saya minta wirid untuk meredam emosi. Ya, wirid itu ya nggak ada hubungannya dengan meredam emosi gitu ya. Meredam emosi ini ya kaitannya dengan makanan yang Anda makan gitu ya. Kaitannya dengan pengendalian ya, keinginan Anda, pengendalian nafsu Anda. Ya, kalau Anda ingin mengendalikan emosi Anda ya, teman-teman Jumat Pahing, maka kendalikan yang masuk ke dalam perut Anda. Anda telusuri ya. Makanan yang Anda makan, apakah itu dari yang halal gitu ya. Anda mendapatkannya tidak nipu gitu ya. Anda mendapatkannya memang benar-benar dari keringat Anda gitu ya. Dari rezeki yang halal. Ini juga akan berpengaruh. Terus Anda coba lihat lagi makanan yang Anda makan ini banyak mengandung unsur dagingnya Anda gitu ya. Unsur hewaninya. Ketika Anda banyak makan makanan yang mengandung unsur hewani, wajar kalau nafsu Anda ini cepat bangkit. Nah, itu dikurangi atau dihilangkan, ganti sayur-sayuran, ganti buah-buahan. Ini cara sederhana ya untuk mengendalikan emosi. Atau paling jos lagi Anda puasa. Ya. Puasa misalkan puasa bila ruh. Puasa menghindari makanan-makanan yang mengandung nyawa. Atau Anda puasa mutih.
puasa mutih juga bisa, atau puasa ngerowot juga bisa gitu ya. Nah, jadi itu ya, untuk pengendalian emosi itu bukan wirid ya, tapi puasa. Terus juga menanggapi komentar saudara kita ya, kenapa kok saya ini susah melihat setan gitu ya, di tempat angker. Nah, padahal ya teman-teman saya sering ditakuti, tapi saya nggak pernah lihat. Lah, Anda menggunakan dimensi pikiran, bukan dimensi batin. Ketika Anda menggunakan dimensi batin, maka Anda akan bisa melihat setan. Ya, saya kasih ilustrasi ya, teman-teman Jumat Pahing ya, supaya mudah. Mata kita itu di sini. Ini mata ya, ibaratnya mata. Mata ini di sini. Ya, batin ini di sini. Nah, kalau Anda melihat setan, makhluk halus, jin, kodam menggunakan mata ini, ya sampai mata Anda jebol ya tidak akan kelihatan. Tapi ketika Anda menggunakan batin ini, ya pejamkan mata Anda supaya batin Anda aktif. Ya, maka Anda akan bisa melihat. Nah, coba dilatih. Nah, kalau Anda masih belum bisa melihat, coba Anda sering-sering puasa, supaya pikiran Anda ini istirahat, ya, sehingga batin Anda yang menonjol, ya. Ibarat seperti ini ya, ketika kita ini sering makan, ya, kita ini banyak menggunakan dimensi ini, emosi, amarah ini dimensinya ini, sering makan ya, dimensi ini, sehingga dimensi batin, dimensi firasat, dimensi intuisi, mata batin indera keenam tertutup, rapat-rapat. Tapi ketika Anda puasa, pikiran Anda ini turun, istirahat, batin Anda mengingat. Ya. Nah, itulah. Nah, ilmu semacam ini ya Anda harus praktekkan. Ya, Anda harus buktikan gitu ya. Jadi biar Anda tahu gitu ya. Biar Anda tahu bahwasanya dua dimensi itu seperti itu gitu ya. Anda harus bisa memposisikan diri gitu ya. Kalau Anda mau melihat makhluk halus ya, makhluk energi itu kan frekuensi energi, tidak memiliki jasad, tidak bisa dilihat dengan mata, tapi bisa dilihat dengan batin. Nah, alatnya adalah olah rasa, ditangkap energinya. Di mana energinya itu? Misalkan saya merasa merinding di tempat mana? Nah, terus saya rasakan terus ya, sampai nanti membentuk wujud. Caranya seperti itu. Ya. Terus apa lagi nih ya? Oh, masih sama ya. Bagaimana cara mengerti sedulur papat niku ya? Nanti kita akan jelaskan ya. Terus kenapa kok Jumat Pahing itu pendendam? Nah, pendendam ini karena Anda ini belum bahagia gitu loh ya. Jadi kalau Anda ini kena masalah ya Anda harus bahagia gitu loh ya. Anda harus bahagia. Ya, supaya dendam Anda hilang ya. Ketika Anda ini bahagia, maka dendam Anda pun juga akan hilang gitu loh ya. Tapi kalau Anda tidak bahagia ya Anda pasti akan dendam. Makanya ketika Anda tersakiti, makanya Anda ini ketika terzalimi ya, teman-teman Jumat Pahing, Anda harus ciptakan kebahagiaan Anda gitu. Itu yang Anda harus lakukan. Nah, terus ini juga menanggapi komentar saudara kita ya, ini sebelum saya tutup, saya Jumat Pahing, kenapa saya banyak dimanfaati teman dan selalu difitnah? Apa ada yang salah pada diri saya? Ya tidak ada yang salah gitu. Ya, hidup itu memang seperti itu ya. Ketika Anda baik sama orang ya pasti dimanfaatkan. Tapi tidak usah berpikir seperti itu. Ya, ketika Anda memberi, membantu, ya anggap itu adalah ibadah Anda. Dan itu akan kembali kepada diri Anda, bukan melalui orang itu, tapi melalui orang-orang yang lain, orang-orang yang seirama, sevibrasi dengan diri Anda. Demikian saudaraku Jumat Pahing ya.
materi kali ini ya 10 menit ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.